Perang opini akan dimulai. Saudara Hasto kan tidak disebut sama sekali terlibat dalam memberikan suap atau memfasilitasi suap itu. Kenapa saya katakan perang opini? Pihak dari Hasto telah melakukan konferensi pers. Untuk apa mereka melakukan konferensi pers? Ya, ini kan proses hukum. Konferensi pers dari pihak mereka adalah berbau politik. Ya, berbau politik. Sebagaimana ketika Hasto ditahan oleh KPK, ya, maka di depan gedung KPK seharian para kader dan simpatisan partai itu demo di sana. Kenapa saya katakan demo? Ya, di depan gedung KPK itu kan berantakan. Ada bakar-bakar ban dan sejenisnya. Ngapain lagi berkumpul di sana satu harian kalau bukan demo namanya? Hah? Berpesta, makan siang, makan malam di situ, ngobrol-ngobrol. Enggak kan? Mereka mau memberikan tekanan kepada KPK secara politis tentunya. Ya, jadi di sini mereka melakukan konferensi pers tentang kasus Hasto dan katanya, ya, katanya ada yang dipolitisasi. Mari kita lihat dulu sejenak apa yang hendak ingin disampaikan oleh saudara pengacara dari Hasto, yaitu Todung Mulya Lubis berikut ini. KPK mesti jeli dan mesti cerdas dalam menangani kasus korupsi yang datang kepada mereka. Nah, yang terakhir adalah kasus saudara Hasto Kristianto. Ini politisasi kasus korupsi. Sudah ada putusannya inkrah dalam kasus Wahyu Setiawan, komisioner KPU dulu. Saudara Hasto kan tidak disebut sama sekali terlibat dalam memberikan suap atau memfasilitasi suap itu. Jadi saudara-saudara, ada apa dengan kasus Hasto Kristianto? Ini pertanyaannya. Ya. Kalau saya sederhana melihat kasus ini adalah bagian dari power struggle, inner power struggle yang terjadi. Nah, kalau itu bagian dari pertarungan kekuasaan, ketidaksukaan terhadap Hasto Kristianto, ketidaksukaan terhadap PDIP, bukan KPK forumnya. KPK itu bukan tempat untuk mediasi atau mengadjudikasi, ya, perkara politik seperti itu. Inilah yang membuat saya pada akhirnya turun gunung, ya, turun gunung. Ada tiga hal yang bisa saya tangkap dari yang mereka sampaikan, yaitu politisasi Hasto, kedua ada ajang balas dendam dari penguasa, entah siapa penguasa yang dia maksud, dan yang ketiga turun gunung katanya, dia turun gunung. Memang kalau dia turun gunung jadi perkara jadi bagus, macam mudah benar aja si kawan ini, ya kan. Nah, yang pertama politisasi kasus Hasto katanya kan, karena tidak ada bukti-bukti dan segala macam. Dalam hal ini KPK juga tidak menangkap seseorang karena pesanan atau karena politik. Ya, tentu harus ada bukti yang mendukung tindakan daripada KPK itu. Ya. Nah, sudah dilakukan prapit 1 kali 2 kali. Dan yang kedua, berkas lengkap, maka prapit yang kedua juga otomatis gugur. Politisasi kasus Hasto katanya. Dari dulu juga sudah, menurut dugaan saya, dari tahun 2020 pun kasus Hasto sudah mengandung unsur politik, ya, sudah mengandung unsur politik. Karena ini kan kasusnya Harun Masiku dari partai itu. Harun Masiku memberikan suap kepada siapa? Kepada KPU. Ngapain Harun Masiku memberikan suap kepada KPU? Yang berwenang untuk memberikan pengganti daripada caleg yang meninggal itu adalah partai, ya. Jadi untuk apa Harun Masiku memberikan uang ke KPU? Logika saya ya. Politik yang saya lihat di sini adalah karena mereka dari tahun 2014 sudah menjadi bagian dari penguasa. Ya, makanya setelah Jokowi tidak sejalan dengan PDIP, begitu marahnya PDIP melihat Jokowi, ya, begitu marahnya. Jadi, tapi kenapa dari tahun 2020 kasus ini tidak diangkat? Ya karena mereka penguasa.
Karena mereka penguasa. Dan Jokowi hargai itu. Jokowi hormati itu. Jadi kalau dari dulu politik Hasto sudah dipolitisasi, saya yakin ada unsur politisasi tersebut. Jadi bukan berarti tidak ada keterkaitan kasus Hasto, kasus Harun Masiku dengan Hasto. Dalam logika saya, kenapa saat ini KPK menangkap Hasto dan menahannya? Ya, nah itu dia keterkaitannya. Kedua, dia mengatakan bahwa tidak ada bukti-bukti yang menyatakan bahwa Hasto terlibat, ya. Tetapi dia malah menuduh pemerintah ada unsur sakit hati atau unsur balas dendam atau unsur yang ingin menghancurkan PDIP. Dia ada bukti enggak? Dia ada bukti enggak? Kan itu juga perlu dia buktikan. Dia menyatakan bahwa tidak ada bukti terhadap Hasto. Ya, dia juga harus buktikan. Dia juga harus buktikan tuduhan dia bahwa ada pemerintah yang ingin, penguasa yang ingin balas dendam terhadap partai itu. Apa itu? Karena sampai hari ini banyak opini beredar ditahannya Hasto karena Jokowi dipecat. Sekali lagi saya menilai Jokowi dipecat, ya, hanyalah sebuah alasan. Sesungguhnya mereka tidak ingin Jokowi ada di situ setelah dia jadi presiden. Setelah dia tidak jadi presiden, karena apa? Ya, menurut keyakinan saya bahwa partai itu tidak ingin ada orang yang lebih tinggi daripada ketua umumnya. Jokowi tidak mungkin menjadi kader biasa. Dia sudah presiden 2 periode. Ya, Jokowi tidak mungkin menjadi hanya ketua DPP. Minimal dia jadi pembina. Emang mau Megawati menjadikan Jokowi jadi pembina? Ya. Nah, kemudian yang ketiga dia mengatakan, ya, dia karena kasus ini dia turun gunung. Memangnya siapa dia gitu loh? Kita tahu memang, kita akui dia adalah pengacara yang cukup ternama, ya. Tetapi dengan gaya bicaranya, makanya saya turun gunung. Emang kalau dia turun gunung, kasus ini jadi beres. Beres dalam artian Hasto lepas. Siapa dia? Kan begitu. Dia kan berada di posisi yang membela Hasto. Ya jelas. Terus konferensi pers ini untuk apa? Yaitu tadi, untuk menggalang opini masyarakat, minimal para kadernya untuk nanti, ya, saya menduga untuk nanti pada saat sidang Hasto, mereka berada di sana. Sebagaimana pada saat Hasto ditahan oleh KPK, mereka teriak-teriak di depan gedung KPK seharian penuh. Maka ada dugaan saya juga pada saat nanti Hasto di sidang, maka semua mereka ini akan datang menggeruduk, ya, pengadilan tipikor. Nah, itu dugaan saya. Karena konferensi pers ini tidak mungkin dilaksanakan tanpa tujuan-tujuan tertentu. Nah, itu yang bisa saya tangkap.